Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi menarik kita, yaitu mengenai sejarah dinasti Umayyah. Sebelum kami membahas apa itu sejarah dinasti Umayyah dan pembagiannya itu bagaimana, izinkan kami untuk memperkenalkan kami terlebih dahulu. Ya, baik. Yang pertama, materi pertama itu adalah saya sendiri, yaitu Afinurus Anggraini, dan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ida Rofiqoh Mahfuda, dan juga materi ketiga akan disampaikan oleh Amin Saleh Adnan, dan juga yang terakhir itu akan disampaikan oleh Hikmatun Nabila. Baik, di sini tertuang beberapa rumusan masalah. Yang pertama mengenai sejarah dinasti Umayyah, dan yang kedua itu mengenai situasi politik dinasti Umayyah, dan ketiga situasi sosial, yang keempat situasi budaya, dan yang kelima yaitu situasi pendidikan dalam dinasti Umayyah. Baik, sebelum itu kita merujuk pada atau mengulas masalah mengenai berdirinya dinasti Umayyah. Mungkin kita dulu sudah mendengar ya dinasti Umayyah itu seperti apa, dan juga kita telah membaca sekelumit mengenai berdirinya sejarah ini. Berdirinya dinasti Umayyah ya, saya maksud. Jadi di sini saya mengulas sedikit dinasti Umayyah itu berdiri pada 661 sampai 750 Masehi. Dan ini merupakan sebuah dinasti yang besar. Kenapa dinasti ini disebut dengan yang besar? Ya karena itu merupakan dinasti yang pertama kali berada atau pertama kali yang didirikan. Nah, siapa pemerintahnya? Ya, tentunya of course. Jadinya dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Jadi ceritanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu beserta keluarganya itu mempunyai perdagangan yang sangat pesat di dalam Mekah. Jadi di situ sangat berkembang mengenai perdagangan maupun interaksi masyarakatnya di dalam Mekah. Baik, di situ Muawiyah bin Abi Sufyan dalam dinasti tersebut itu juga menjabat sebagai gubernur. Ya, baik, di sini tertera bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjabat sebagai gubernur Syria kemudian pada masa Khalifah Ali. Baik, di sini sudah jelas ya bahwa sejarah berdirinya dinasti Umayyah itu dimulai dari pusat perdagangan dan juga dimulai dari adanya interaksi masyarakat di Mekah, sekaligus itu merupakan dinasti yang pertama kali muncul di dalam Mekah. Jadi bisa disimpulkan bahwa dinasti Umayyah ini menjadi sesuatu kekuatan besar. Mengapa? Ya karena di sini dalam perkembangan dakwah itu juga menyebar ke seluruh dunia. Jadi di situ pada zaman dinasti Umayyah itu telah menerapkan adanya perkembangan dakwah. Jadi perkembangan dakwah melalui masyarakat dan juga berbagi ilmu atau pengetahuan Islam di dalam Mekah, dan juga itu sudah terpapar di seluruh dunia. Tuh. Baik. Yang kedua itu ialah mengenai situasi politik dinasti Umayyah. Jadi istilah politik itu setelah ada ketika masa dinasti Umayyah, ketika setelah ada masa-masa yang konon-konon katanya dahulu itu kan ya. Baik, di sini sebagaimana dikemukakan bahwa Muawiyah adalah awal kekuasaan Bani Umayyah. Ya, tentu ya, karena di sini Muawiyah itu menjabat pejabat pertama yaitu di dalam jabatan dinasti Umayyah, dan dinasti tersebut itu adalah berkembang besar atau berkembang pesat. Oke. Baik. Dan yang selanjutnya situasi politik seperti apa yang ada di dalam dinasti Umayyah? Ya, di sini
yang diterapkan oleh Bani Umayyah itu menerapkan monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Jadi di sini yang dimaksud adalah pemerintahan kekhalifahan yang demokratis. Jadi di sini dalam Bani Umayyah itu telah ada yang namanya pemerintahan khalifah secara turun-temurun, secara demokratis. Jadinya di situ pemerintahannya itu dikuasai atau itu pemerintahannya disalurkan secara turun-temurun, dan juga itu ketika kita melakukan pemerintahan, kita itu harus melakukannya dengan demokratis. Baik. Di sini banyak sekali yang menyatakan bahwa politik pada masa dinasti Umayyah itu bagaimana, dan juga seperti itu. Nah, yang paling penting yang ini adalah pada masa dinasti Umayyah, Muawiyah dengan pengalaman hubungan luar negeri selama berpuluh-puluh tahun mencoba untuk mengeksiskan sistem pemerintahan baru, yaitu sistem Al-Mulk. Jadi di sini dinasti Umayyah itu melakukan sebuah hubungan atau interaksi dalam luar negeri ya, dan juga itu mengembangkan perkembangan pemerintahan. Bagaimana sih supaya pemerintahan pada masa Bani Umayyah itu terus berkembang seperti itu. Dan juga dia menciptakan pemerintahan baru yang disebut dengan Al-Mulk atau kerajaan imperium. Jadi di sini perubahan sistem tersebut itu dilakukan dengan cara meniru sistem yang berkembang pada pemerintah Persia. Jadi di sini Bani Umayyah itu sistem pemerintahan Bani Umayyah itu dilakukan secara meniru. Jadi meniru bagaimana sih pemerintahan Persia itu. Jadi ketika ada aturan seperti itu di Bani Umayyah itu harus dilakukan pemerintahan yang seperti itu juga. Seperti itu. Bukan meniru di sini maksudnya bukan hanya meniru semuanya harus meniru, bukan, tetapi di sini pada masa dinasti Umayyah ini mengambil secara yang baik-baik saja dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Baik, selanjutnya materi selanjutnya maksud saya itu akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ida Rafika Mahfuda, NIM 2017-1132. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang situasi sosial dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini mulai dikenal dengan stratifikasi sosial. Rakyat dari seluruh Imperium Arab terbagi dari 4 golongan. Yang pertama adalah golongan tertinggi yang terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan, yang dikepalai oleh anggota-anggota istana dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Golongan yang kedua adalah golongan para mu'alaf yang masuk Islam melalui pemaksaan, sehingga negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga muslim. Golongan yang ketiga adalah golongan sekte dan para pemilik kitab suci yang disebut juga Al-Azimah, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Sabak telah mengikat perjanjian dengan umat muslim. Selanjutnya yaitu golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini adalah golongan terendah, yaitu golongan budak. Meskipun perlakuan terhadap budak telah diperbaiki, tetapi dalam prakteknya mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Khalifah dinasti Umayyah banyak yang bergaya hidup mewah dan sama sekali berbeda dengan para khalifah sebelumnya. Meskipun demikian, mereka tidak pernah melupakan orang-orang lemah, miskin, dan cacat. Pada masa tersebut dibangun berbagai panti untuk menampung dan menyantuni para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat untuk orang-orang yang terlebih dalam kegiatan kemanusiaan. Mereka digaji oleh pemerintah secara tetap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatun Nabilah, selaku presentator terakhir akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ini kurang diperhatikan sehingga sistem pendidikannya tidak baik. Namun pada masa ini sudah berkembang pola pendidikan sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi benua Eropa, Afrika, dan juga Asia.
Pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini bersifat desentralisasi dan tidak memiliki tingkatan atau standar umum, sehingga pada masa ini hanya terdapat 2 tingkatan saja, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan khusus di sini diperuntukkan bagi para anak pembesar istana. Pelaksanaan juga di sekitar lingkungan istana. Materi yang disampaikan pula mengarah kepada kecakapan mereka dalam mengelola pemerintahan, sehingga untuk pemilihan kurikulumnya bukan hanya dari pendidik saja, namun orang tua mereka ikut andil dalam memilih kurikulumnya. Yang kedua adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan ini sama halnya seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana keberhasilan pendidikan ini dipegang oleh para ulama. Mereka lah yang memiliki kewajiban mengajarkan, membimbing, dan memimpin mereka. Mereka mengajar karena tuntutan moral, sehingga mereka tidak mendapatkan jaminan kehidupan dari pemerintah. Untuk ilmu-ilmu yang diajarkan pada masa dinasti Umayyah ini meliputi ilmu agama, filsafat, kedokteran, dan juga ilmu sejarah. Pada masa dinasti Umayyah pula sudah terdapat beberapa lembaga-lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan kutab. Pendidikan kutab di sini adalah lembaga untuk belajar menulis. Materinya pun diambil dari syair-syair pepatah Arab. Yang kedua adalah pendidikan perpustakaan. Yang ketiga adalah pendidikan masjid. Nah, pendidikan masjid di sini adalah masjid digunakan sebagai tempat mengembangkan ilmu pendidikan khususnya yang bersifat keagamaan. Yang keempat ialah pendidikan majelis sastra. Nah, majelis di sini digunakan sebagai tempat untuk membahas segala ilmu pengetahuan. Dulu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dilaksanakan di masjid, namun pada masa dinasti Umayyah ini dilaksanakan di istana dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menghadirinya. Yang kelima adalah Bamaristan. Nah, Bamaristan di sini itu ialah rumah sakit dan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ilmu kedokteran. Yang keenam ialah pendidikan di Makkah. Yang ketujuh adalah pendidikan di Madinah, dan yang kedelapan adalah pendidikan di Basra. Itulah beberapa lembaga-lembaga yang berhasil dibangun dan dikembangkan oleh dinasti Umayyah. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.